Kita juga sampaikan, bacakan untuk Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafi'una qurratu a'yunina habibuna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk terus meneladani beliau Rasulullah, meniti jalan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian kita fikih keluarga. Ya, walaupun sebulan sekali dan lalu sempat tidak ada karena waktu itu kita sedang raker bersama semua pengurus Yayasan DKM Masjid At-Taqwa. Bulan ini Sabtu lalu saya juga ada raker, tapi alhamdulillah kita ganti dengan Sabtu malam hari ini, dan semoga sekalipun sebulan sekali kita bisa istiqomah thalabul ilmi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan untuknya jalan belajar fikih dalam agama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, memudahkan niat kita, langkah kita untuk menghadiri majelis fikih, majelis pengajian, maka di situ tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita sering mendengar bahwa thalabul ilmi itu fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin, fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Karena saking fardunya tersebut bahkan mengalahkan keutamaan thalabul ilmi, mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, itu lebih utama daripada sholat sunnah biasa. Ya kan, bahkan kalau tidak salah sahabat Abu Hurairah, kalau tidak salah, mengatakan seandainya saya menghadiri satu majelis ngaji fikih, belajar halal dan haram, satu aja majelis, lebih saya cintai daripada perang 70 kali. Luar biasa. Artinya apa? Hadirin yang dimuliakan Allah, di saat saudara-saudara kita di Palestina perang, berjuang, berjihad, mempertahankan tanah mereka, jiwa mereka, rumah mereka, agama mereka, di sini kita diberikan keamanan, ketenangan, kedamaian. Jangan sampai nikmat keamanan ini kita tidak menginvestasikannya menjadi pahala. Kita bisa menempuh pahala seperti pahala saudara-saudara kita di sana yang berperang di medan jihad, betul-betul melawan musuh-musuh Allah. Kita bisa mendapatkannya dengan thalabul ilmi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Tidak harus semuanya pergi di medan jihad, tidak harus semuanya pergi di medan perang, akan tetapi hendaklah ada sekelompok taifah. Ya, falaula nafra min kulli taifatin minhum. Ya, falaula nafra min kulli firqatin minhum taifah, ada taifah sekelompok. Siapa mereka sekelompok ini? Mereka yang sedang tidak bertugas berjihad, berperang, mereka yang memiliki kesempatan lain yang Allah berikan untuk bisa thaifatul liyatafaqahu fid din, belajar fikih dalam agama. Ya, karena ulama kemudian mujahidin ini dua-duanya di sisi Allah setara. Kalau mujahid, mereka menjaga agama Allah menggunakan kekuatan. Kalau ulama, mereka menjaga agama Allah dengan terus menyebarkan ilmu. Orang-orang yang menempuh jalur menjadi ulama, orang-orang yang selalu terus thalabul ilmi, tidak kalah utama daripada orang-orang yang mereka menjaga agama Allah menggunakan kekuatan tersebut. Semoga duduk kita di sini sambil kita istihdar, menghadirkan hati kita kepada Allah,
membayangkan saudara-saudara kita yang berjihad di sana di Palestina. Ya Allah, ini yang bisa kami lakukan untuk bisa mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Di saat saudara kami berperang di sana, kami duduk untuk thalabul ilmi libtigha'i mardatika ya Allah, untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Mudah-mudahan niat ini tidak hilang dari kita. Allahumma amin. Bagi jamaah Bapak Ibu sekalian yang hadir pada majelis ini, silahkan mengupgrade, mentajdid, mengupdate niat tersebut, jangan sampai hilang. Jangan sampai duduk kita ini sia-sia hampir 1 jam tidak ada pahala, jangan sampai. Semoga Allah melimpahkan pahala-pahala tersebut untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita kembali kepada tema kita, yaitu fikih keluarga. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang permulaan sebelum terjadinya pernikahan, yaitu apa? Khitbah atau lamaran. Kemudian sebelum terjadinya khitbah atau lamaran ada namanya ta'aruf, kenalan, kemudian proses lamaran, kemudian keseriusan. Setelah keseriusan kemudian bikin janji untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian terjadilah akad pernikahan. Ya, kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, adakah nikah itu ibadah ataukah tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu, nikah ini ibadah atau enggak? Nah, ini masih ada yang semangat mau nikah nih kayaknya. Yang bilang ibadah tadi kayaknya mau lagi nih. Kita sering mendengar ya, orang tua kita, nikah ini nak ibadah seumur hidup gitu kan. Luar biasa ya. Kita lebih mengatakan, walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan nikah bukan ibadah, tapi itu pendapat yang kurang kuat. Nikah adalah ibadah. Karena proses pernikahan ketika sudah terjadi akad, orang kemudian menjadi suami, kemudian menjadi istri, dua-duanya begitu mudah untuk mendapatkan pahala-pahala yang tidak didapatkan dalam bentuk ibadah yang lain. Jadi Pak, walaupun sudah 50-60 tahun, harus dibangkitkan semangat ibadah Pak. Nggak hanya sholat Pak, mungkin merasa sholat terus rutinitasnya, cari yang lain. Saya nggak ngajak-ngajak loh Pak. Alhamdulillah, kalau saya masih alhamdulillah. Bapak-bapak yang depan saya biar semangat lagi lah. Ya, biar semangat lagi. Begitu. Ya, jadi nikah itu adalah ibadah. Bahkan lebih utama dari sekedar ibadah sunnah lain. Kalau dengan ibadah fardu, jadi begini perbandingannya. Nikah, ibadah fardu dan ibadah sunnah. Ibadah fardu tanpa dibarengi dengan nikah enggak sempurna, apalagi ibadah sunnah. Ibadah fardu disertai dengan menikah, artinya orang tersebut yang melaksanakan ibadah fardu statusnya sudah menikah, lebih utama dari sekedar melaksanakan ibadah fardu tapi dia belum nikah. Apalagi kalau ibadah sunnah, jauh sekali itu perbandingannya, nggak ada, ya jauh sekali lah istilahnya. Ini nikah dengan ini, walaupun hukum nikah secara asal itu sunnah, tapi sunnah ini bukan sunnah yang wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, bukan yang sunnah itu. Sunnah ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita pernah mendengar bahwa ketika ada orang menganggap bahwa pernikahan itu akan mengganggu konsentrasi aktivitas ibadah dia, karena dia pengen selalu di masjid, zikir, tilawah Quran, sholat nggak mau ketinggalan, duha, tahajud, semuanya dilakukan, pengen dia lakukan itu semuanya, nggak mau nikah. Kalau nikah nanti punya tanggung jawab, harus keluar, tidak fokus lagi ibadah. Apalagi nanti kalau punya anak satu, apalagi kalau anaknya nanti sudah umur masuk sekolah, begitu mahal biayanya.
Hidup di kota luar biasa mahalnya dan susahnya. Akhirnya dia berpikir, ya udahlah, hidup ini kan nanti yang penting la ilaha illallah, terakhir masuk surga, targetnya masuk surga. Udah, saya nggak mau nikah, mau fokus ibadah. Ibadah yang dimaksud sholatnya, puasa, difokuskan itu karena takut kalau nanti dia menikah terganggu proses ibadah yang dia inginkan untuk dicapai tersebut. Hal ini sampai beritanya kepada Rasulullah. Rasulullah marah. Kalau marah memerah wajahnya. Dan beliau mengatakan, saya ini orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah dibanding kalian semua. Saya punya istri, lebih dari satu malah, gitu. Banyak istri saya, ya kan? Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, sunnah yang dimaksud sunnah nikah tadi, sunnah ini nih, sunnahku ini, falaisa minni, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Inilah nikah. Jadi Bapak Ibu, nikah adalah ibadah. Ini harus dipahamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka hanya memahami pernikahan itu hanya melampiaskan hawa nafsunya secara benar saja, ya kan? Karena pemahaman awal yang ditanamkan pada anak-anak kita ini mempengaruhi setelah nanti terjadi proses nikah. Di tengah jalan mereka akan mengalami badai-badai perjalanan yang luar biasa. Ketika mereka nggak memahami bahwa nikah ini ibadah, banyak berguguran, ya kan? Karena sudah nggak menikmati lagi dengan istrinya, ya udah selesai. Nggak ada kebahagiaan secara seksual yang dia dapatkan lagi bersama suaminya, minta cerai. Lupa poin terpenting dalam pernikahan adalah ibadah. Ini kalau nggak ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, bisa menyebabkan bahaya di tengah jalan. Konflik sedikit menjadi besar, langsung minta pisah, langsung pengen cerai dan lain sebagainya. Dalam pernikahan memerlukan kesabaran, sabar menghadapi istri, pahalanya luar biasa. Apalagi ketika mereka rewel dan lain sebagainya, kita sabar bahwa mereka adalah amanah Allah berikan kepada kita, berjuang untuk mentarbiyah mereka, mendidik mereka, menjadikan mereka paham tentang pernikahan, paham tentang hakikat kehidupan dunia ini. Orientasinya pengen kenikmatan dunia, biasanya ya para wanita kan begitu. Sementara bapak-bapak kan pengennya entah ini alasan saja, udahlah gitu. Orientasi akhirat lebih besar. Terkadang orientasi akhirat yang lebih besar tersebut membuat dia malas untuk mencari nafkah. Istrinya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Kalau nggak diimbangi dengan pemahaman yang benar tentang konsep nikah dalam Islam yang agama ini kita peluk dengan baik dan benar, bisa terus terjadi gonjang-ganjing. Tapi ketika pemahaman fungsi ibadah dalam pernikahan ini ada pada diri kita, anak-anak kita yang akan menikah, bahtera perjalanan rumah tangganya ada sedikit halangan, rintangan, duduk bersama. Ketika duduk bersama saling berdamai, ya, mencari kesalahan kemudian mencari solusinya bersama-sama, itulah nilai ibadah yang ada dalam proses pernikahan tersebut. Masya Allah. Ya, walaupun ada ulama yang mengatakan nikah ini enggak ibadah kan begitu. Buktinya ada beberapa contoh para ulama enggak nikah-nikah. Para ulama enggak nikah-nikah. Ada sebuah buku yang judulnya Al-Ulamaul Uzzab. Para ulama-ulama yang masih perjaka sampai meninggal, tapi ini tidak bisa dijadikan contoh, ya kan? Mungkin mereka lebih menikmati ya ibadah ilmu. Ini ulama kan mereka ibadah ilmu daripada ibadah menikah. Nah ini beda lagi. Kita mau menikmati ibadah apa yang kira-kira ini menandingi atau lebih mengungguli daripada nikah? Ilmu enggak? Mau ngapain? Kalau hanya ngandelin ibadah zikir, hukumnya pun sunnah. Ilmu kan wajib, itu fardu luar biasa. Mereka wajar, sebagian mereka nggak nikah sampai meninggal, tapi kemudian meninggalkan sedekah jariah berupa tumpukan ilmu-ilmu yang sekarang ini kita baca.
sedekah yang luar biasa. Ya, ini tentang pernikahan. Ya, jadi kita ingin mengatakan bahwa pernikahan, bahkan ada ulama yang mengatakan, bapak ibu-ibu, nikah itu wajib atau fardu. Kalau tadi kita mengatakan nikah itu sunnahnya Rasulullah, dan juga sunnah, walaupun secara hukum taklifi nanti hukum tersebut akan berubah, berbeda dari satu keadaan ke keadaan yang lain, tapi hukum asalnya sunnah. Ada pula yang mengatakan wajib. Kelompok mazhab Hanafiyah mengatakan wajib, ya kan, bahwa orang-orang yang sibuk menikah maksudnya sibuk mencari nafkah untuk keluarga karena dia punya istri dan juga punya anak, ketika dibarengi dengan tetap menjalankan fardu-fardu, itu lebih utama daripada dia tidak menikah, atau daripada dia hanya sibuk menjalankan hal-hal yang sifatnya sunnah tadi. Ya, di sini selesai permasalahan tentang pernikahan adalah ibadah, bahkan lebih dekat kepada Allah, lebih bisa mendekatkan kepada Allah daripada hanya sekedar ibadah lain yang sifatnya sunnah. Apalagi kalau sudah sampai batasan kalau dia nggak nikah akan berzina, udah wajib sekali bagi dia untuk segera menikah. Karena kalau dia berzina dosa besar, maka wajib baginya untuk segera menikah. Bagi yang punya anak perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk tidak usah mensyaratkan kepada calon mantunya mahar yang gede-gede, kasihan. Anaknya udah mau, apalagi yang datang ini soleh, akhlaknya baik, udah nggak usah banyak pikir, istikharah, tawakal ala Allah, istikharah, bertawakal kepada Allah, terima saja. Adapun rezeki setelahnya Allah yang akan mengatur. Ya, Allah yang akan mengatur. Jangan takut. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Kalau mereka adalah orang-orang yang fakir, yughnihimullahu min fadli, Allah akan mengkayakan mereka min fadlihi, dari karunia-karunianya. Ya, tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut. Kebanyakan terlambatnya anak-anak kita menikah gara-gara faktor orang tuanya. Boleh ya, pilih-pilih itu bagus, bahkan dianjurkan. Tapi terkadang orang tua mensyaratkan pilihannya ini tidak sesuai dengan arahan-arahan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Akhirnya apa? Kalau nggak jabatannya begini-begini, gajinya per bulan begini-begini, sudah punya rumah di komplek yang bagus, jangan dulu, jual mal. Akhirnya 30 tahun, 35 tahun nggak nikah-nikah, kasihan. Ya, kasihan. Oke, selanjutnya, poin selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang karakteristik akad nikah. Akad nikah itu ada 2 poin penting yang harus diperhatikan. Ini menjadi dasar pegangan sehingga pernikahan tersebut sah di dalam Islam. Apa itu? Yang pertama disebut dengan takbid. Takbid itu proses pernikahan harus diniatkan untuk selama-lamanya sampai mati. Walaupun kemudian di tengah jalan terjadi cerai, itu tidak ada masalah. Tapi awal akad nikah terjadi tidak boleh kalau kemudian niatnya sebulan saja ya saya kawin dengan kamu. Nanti kalau udah anak 1 kita cerai ya, kita sepakat. Oke, anak 1 kita cerai. Saya ingin coba yang lain, yang rasa manggu-manggu dan lain sebagainya. Nggak boleh. Makanya ada namanya nikah mut'ah. Nggak boleh, Pak. Apalagi nikah kontrak. Emang rumah dikontrak-kontrak? Ya. Al-abdo itu farji kita, baik laki-laki maupun perempuan. Laha hurmatuha, memiliki kemuliaan yang luar biasa. Ya, di situ ada unsur pahala yang luar biasa. Sebaliknya di situ ada unsur dosa yang besar sekali. Jika kita letakkan pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya, pahala berlipat ganda dari farji-farji kita tersebut.
Tapi jika kita memperjualbelikannya, ya ini dosa berlipat-lipat. Wala'iyadzubillah. Jadi pernikahan harus diniatkan selamanya sampai mati. Tidak boleh terjadi akad saya menikahkan kamu dengan anak saya hanya sebulan dengan mahar sekian, tidak sah. Akad sebulan, 2 bulan, atau akadnya berkata kalau nanti sudah punya 1 anak, 2 anak selesai. Kalau nanti ternyata setelah nikah 2 tahun kok jabatan kamu belum ini, kita cerai. Itu nggak diperbolehkan. Dan nggak boleh terucap saat akad nikah. Lah Ustaz, ada beberapa nakal. Secara ucapan lisan terjadi di akad nikah, nggak ada itu kata-kata sementara. Akan tetapi di hatinya udah niat banget. Kayaknya saya coba-coba dari yang ini dulu, tapi di hati doang. Nanti kalau setahun kayaknya nggak memuaskan, saya ganti dan lain sebagainya. Di hati, bagaimana hukumnya? Kalau tadi terucap secara lisan saat akad nikah, saya akan ngawini kamu hanya sebulan, setelah sebulan kita akan cerai lagi, hukumnya tidak sah pernikahan tersebut. Tapi kalau baik laki-laki maupun perempuannya di hati terbesit ingin cerai nanti setelah sebulan, 2 bulan dan lain sebagainya, para ulama berbeda pendapat, hukum asalnya sah. Karena hati ini hanya Allah yang mengetahui dan menguasai. Kita manusia hanya bisa menghukumi seseorang melalui zahirnya saja, melalui zahirnya saja. Ya. Jadi ketika dia punya niat tersebut di hati saat akad nikah, pernikahannya sah, akan tetapi dia berdosa. Ya, akan tetapi dia berdosa. Ya. Kemudian poin terpenting kedua dalam pernikahan, di samping tadi niatnya untuk selama-lamanya, ya, adalah al-luzum dalam bahasa fikihnya. Luzum itu apa? Lazim bagi pihak laki-lakinya, juga lazim bagi pihak perempuannya. Jadi akad nikah itu akad luzum atau akad yang sifatnya lazim, bukan akad jawas atau akad yang sifatnya jaiz. Jawas dan lazim begini, Bapak Ibu yang berbahagia. Jaiz itu begini, jaiz atau jawas, maknanya boleh. Dua belah pihak melakukan akad. Tapi setelah terjadi akad, salah satu pihak nanti boleh cancel sesuka sendiri tanpa harus ikut campur pihak kedua. Pihak kedua nggak perlu ikut campur. Ini jaiz. Sementara nikah ini akadnya lazim. Ya, akadnya lazim. Tidak boleh seenaknya sendiri. Nanti istrinya udah nggak suka sama suaminya, pergi cerai. Udah tanpa ada proses-proses perceraian. Tidak boleh. Ya kan? Kecuali dari pihak laki-laki. Nah, dari pihak laki-laki tolak cerai itu ada di tangan pihak laki-laki. Ya, ada di tangan pihak laki-laki. Itu pun suami atau laki-laki tidak boleh seenaknya kemudian meninggalkan istrinya tanpa ada lafaz yang diucapkan dari mulutnya dan niat untuk menceraikan istrinya. Ini namanya lazim. Jadi akad tersebut mengikat antara dua belah pihak. Tidak boleh satu pihak seenaknya sendiri kemudian memutus hubungan tanpa ada kejelasan dari pihak yang kedua. Ini 2 hal. Pertama selama-lamanya, yang kedua adalah akadnya akad lazim. Ya, akadnya akad lazim dua belah pihak tersebut. Kecuali dari pihak suami, kata mazhab Syafi'i, akadnya dari pihak suami jawaz. Hanya saja tadi enggak seenaknya juga suami mengucapkan meninggalkan istrinya tanpa ada sebab atau tanpa ada ucapan keluar dari mulutnya bahwa dia ini menceraikan istrinya ataukah tidak. Ini 2 hal penting. Ini harus diingat dan harus dipahami. Orang tua harus setidaknya memahami hal ini dan memahamkan kepada anak-anaknya, khususnya mereka yang hendak menikah, bahwa pernikahan kamu sampai pada akhir. Mudah-mudahan tidak terjadi perpisahan di tengah jalan, begitu. Karena ini ibadah sampai akhir. Yang kedua, kalau terjadi goncangan di tengah jalan, karena tadi akadnya lazim, dua belah pihak harus saling restu dan meridhoi, ya kan?
maka disampaikan kepada mereka, jangan seenaknya kalau nanti ada gelombang menerjang di tengah jalan tiba-tiba kabur, tiba-tiba pergi tanpa ada kejelasan. Ya, ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang hal-hal yang disunnahkan dalam pernikahan. Ya, tentang hal-hal yang disunnahkan dalam pernikahan. Ini beberapa ulama sepakat, beberapa hal yang akan saya sebutkan, ada ulama yang sepakat, ada ulama yang berbeda. Yang pertama, kita dari kaum laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu. Betul, Pak? Poligami diperbolehkan. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih utama? Nikah satu atau nikah 4? Hukum asal. Dalam ayat surat An-Nisa, bapak-bapak semuanya hafal pasti, apalagi kaum laki-laki. Ini yang paling dihafal. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fankihu, nikahilah, ma taba lakum, yang baik-baik untuk kalian, minan nisa'i, dari para wanita, masna, 2, langsung nyebutnya 2, enggak 1. Wa sulasa 3, wa ruba dan 4. Dari ayat ini, hukum asal pernikahan bagi laki-laki 4. Adapun 1 itu pengecualian bagi yang takut. Dari ayat ini seperti itu, Pak. Saya nggak ngasal ya. Saya punya dalil hukum perkataan para ulama dalam menafsiri hal ini. Ini perintah pertamanya adalah 2 dulu, 3, 4. Artinya hukum asalnya adalah poligami dulu. Baru kalau bapak nggak sanggup poligami, kalau nggak bisa, maka fa'illam ta'dilu, kalau kalian nggak bisa adil, fawahidah, baru 1. Ayatnya lanjutnya kan gitu, masna wa sulasa wa ruba. Ya, kalau kalian nggak bisa berlaku adil, fawahidah, baru 1. 1 ini berarti pengecualian bagi siapa yang nggak mampu, sama kayak kita. Baru 1, karena kita nggak mampu 4, nggak mampu 2, nggak mampu 3, ya 1. Nah, ketika kita nggak mampu tersebut, baru 1. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah hukum asal bagi laki-laki menikah itu poligami, ataukah kalau 1 apa namanya, Pak? Monogami, betul. Poligami ataukah monogami? Pendapat ulama berdasarkan ayat ini, yang asli adalah poligami, minimal lebih dari 1, 2 minimal, 3 atau 4. Kapan kita monogami? Kalau kita nggak mampu. Ini sesuai dengan ayat ini, sesuai dengan ayat ini. Ya, buktinya banyak. Rasulullah, para sahabat para sahabat hampir semuanya, sekian puluh persen sahabat itu nggak ada yang monogami. Apalagi mereka ya, Masya Allah. Ya, kita nggak usah lanjutkan dulu nih, takut kaum ibu marah nanti di situ. Ya. Nah, di sini ada ulama kelompok kedua mengatakan sunnah awalnya, Pak Ustadz, itu 1, jangan lebih dari 1, gitu. Ya, dan saya lebih setuju ini. Syekhul Azhar di Azhar juga lebih setuju ini. Jadi asalnya adalah 1 dulu, gitu kan. Nggak perlu nambah 1 lagi, atau yang ketiga atau yang keempat, kalau nggak ada kebutuhan, ya kan? Kalau nggak ada kebutuhan, kalau ada kebutuhan monggo, kan begitu. Kalau ada kebutuhan monggo. Ini yang pertama. Ya, walaupun tadi kita sampaikan ini pendapatnya, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi bagaimana kita milih yang mana, Ustaz? Sesuai kondisi Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak nih, Ibu nggak boleh poligami, poliandri, ya kan? Bapak-bapak ini sesuai dengan keadaan Bapak-bapak. Kalau Bapak-bapak memang merasa 1 sudah cukup, berarti 1 saja, Pak. Ini bukan kampanye nomor 1 ya, Pak. 1 saja, monogami saja. Ya, oke. Maaf, ini musim politik biasanya. Apalagi direkam ini nanti. Kampanye di masjid, enggak, ini enggak kampanye, memang 1 aja. Ini yang disunnahkan, enggak boleh lebih dari 1.
Kapan kita pindah kedua, ketiga, keempat? Kalau ada kebutuhan. Ya, plus kalau mampu berlaku adil. Plus kalau mampu menafkahi. Nah, emang enak poligami. Dipikirin di atas ranjang doang? Enggak. Ada syarat-syarat tersebut. Ada kebutuhan, mampu menafkahi, mampu berlaku adil. Seperti itu. Ini hal yang pertama yang disunahkan dalam proses pernikahan. Yang kedua, melaksanakan pernikahannya di bulan Syawal. Nah, ini disunahkan. Ya, ada namanya akad nikah, ada namanya proses namanya dukhul. Ya, kalau di negeri Arab, bapak semuanya, antara akad nikah dengan proses dukhul itu waktunya berbeda. Akad nikah itu ya ini, akad nikah di masjid, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan anak saya bernama ini dengan mahar sekian, dibayar tunai, dibayar nyicil, contohnya seperti itu. Itu namanya akad nikah. Kalau di Arab biasanya, khususnya di Mesir, proses akad nikah tersebut, suami istri yang sudah sah jadi suami istri tersebut biasanya belum diperbolehkan satu rumah. Belum diperbolehkan satu rumah. Walaupun ada juga yang langsung satu rumah karena mungkin sudah punya semua fasilitas yang dikehendaki. Ya kan? Baru ada namanya dukhul, yaumud dukhul. Hari dukhul itu masuk. Hari masuk apanya yang masuk? Maksudnya masuk mereka berdua serumah, masuk mereka berdua sekamar. Ya, itu namanya dukhul. Nah, kalau kita orang Indonesia mah kalau sudah akad resepsi bebas, mereka mau satu rumah, satu kamar, mau di mana pun bebas, itu yang terjadi. Ya, ada. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ada riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini riwayat diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau Sayyidah Aisyah berkata, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah menikahi saya di bulan Syawal. Kan antara proses pernikahan Rasulullah dengan dukhulnya tadi kan berjarak tuh. Ya kan? Berjarak. Bahkan bertahun-tahun itu jaraknya. Antara akad nikah Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah dengan beliau bersama Sayyidah Aisyah satu rumah, itu bertahun-tahun itu. Dikatakan, ada yang mengatakan nikahnya umur 7 tahun, dukhulnya umur 9 tahun. Walaupun riwayat ini ada beberapa riwayat lain pembanding, karena banyak orang yang mencela ini anak kecil kok dinikahi dan lain sebagainya. Ada riwayat pembanding dan lain sebagainya. Oke. Kemudian beliau Sayyidah Aisyah juga melanjutkan wabana bi fi Syawal. Rasulullah melakukan bina terhadap saya. Bina ini dukhul tadi, membersamai saya serumah. Kalau udah serumah sekamar terserah lah, kita nggak usah tanya ngapain, ya kan? Itu juga di bulan Syawal. Itu juga di bulan Syawal. Terkadang ini bagus kita terapkan. Saat apa Bapak Ibu kita udah tahu anak kita laki atau perempuan yang sudah pacaran, yang sudah kebangetan, kalau nggak segera kita halalkan mereka akan berzina. Halalkan aja dulu. Nanti kapan mereka serumah, kalau udah siap masing-masing, yang penting nongkrong mereka berdua, jalan mereka berdua, jajan mereka berdua, gandengan mereka berdua, udah halal. Akadkan dulu. Walaupun nanti mereka serumah, sekamar, di waktu lain ketika mereka sudah siap dari segala-galanya. Silakan, itu boleh itu. Orang tua kalau mau melaksanakan hal-hal seperti itu. Ya, ini di bulan Syawal, ya kan. Kemudian mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bulan Safar juga disunahkan. Bulan Safar juga disunahkan. Ada riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zawwaja bnatahu Fatimah Aliyan. Rasulullah menikahkan Fatimah putrinya. Menikahkan dengan siapa? Fatimah istri siapa, Pak? Sayyidina Ali. Rasulullah menikahkan putrinya yang namanya Fatimah, dinikahkan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum, ya, fi syahri Safar, di bulan Safar.
ya kan, di bulan Safar. Jadi dua keterangan hadis ini menunjukkan ada bulan-bulan tertentu memang jika bisa dilaksanakan laksanakan di bulan-bulan tersebut. Tapi jika nggak bisa sesuai kondisi, tidak berarti di bulan lain bulan yang mengerikan. Nah, sekarang ada beberapa khususnya orang-orang kejawen di bulan-bulan tertentu mengerikan. Nanti kalau kau kawin di bulan ini, nanti kau paling hanya sebulan itu kau akan pisah lagi. Nah, itu keyakinan-keyakinan seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan, artinya nggak perlu ditumbuh kembangkan. Artinya al-ayyam ayyamullah, semua bulan-bulan itu milik Allah, semua hari-hari itu milik Allah, ya kan? Kalau sudah kebelet masa menunggu Syawal, takut berzina, ya udah kawin aja sesegera mungkin, karena pernikahan ini adalah kebaikan, dan kebaikan sebaik-baiknya harus dipersegerakan, ya kan? Dipersegerakan seperti itu. Ya kan? Jadi boleh kapan saja. Jika bisa melaksanakannya di bulan Syawal, monggo. Bulan Safar, monggo, ya kan? Sudah nggak tahan nunggu Safar dan nunggu Syawal, sekarang sudah Rajab, Pak. Monggo. Ya, monggo, ya. Poin selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, adalah melaksanakan akad nikahnya, disunahkannya di masjid. Ya, ini sunnah. Ya kan, boleh di hotel silahkan, ya kan, boleh di rumah juga silahkan, boleh di lapangan pengennya lebih gede juga silahkan, di stadion juga silahkan, tapi disunahkannya adalah di masjid, karena pernikahan ini sakral, suci, mulia. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini apa, Pak? Masjid. Di antara masjid yang paling mulia, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Semoga Allah segera membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan orang-orang Zionis. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sini ada sebuah riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'linu hadzal nikah." Iklankan nikah ini. Iklankan itu terang-terangkan, umumkan, beritahu banyak orang. Pernikahan ini diantara sunnahnya beritahu banyak orang, undanglah banyak orang. Waj'aluhu fil masajid, dan jadikan pernikahanmu terjadi di masjid, akadnya maksudnya. Ya. Wadribu alaihi biddufuf, bahkan di situ ada perintah idribu, pukullah dalam akad pernikahan tersebut biddufuf. Dufuf itu seperti gendang gitu. Nah, kemudian di sini para ulama berbeda pendapat apa hukum musik. Karena ada dalil perintah untuk memukul dufuf. Kita nggak waktunya untuk membahas tentang hal tersebut. Intinya akad nikah disunahkan di mana, Pak? Di masjid. Ya, di masjid. Kenapa? Karena orang yang sedang akad nikah sibuk semua. Kalau dilakukan di luar masjid, jauh dari tempat sholat, lupa semua, Pak. Ya Allah. Ini sibuk ngurusi tamu, sibuk kedatangan tamu, sibuk menyiapkan makanan, konsumsi, apalagi pengantinnya nggak berhenti untuk menerima salaman dari teman-temannya. Tapi kalau di masjid dilakukan, Allahu Akbar, setidaknya mereka ingat, oh ya harus sholat. Tamu pun kita nggak merasa nggak enak untuk menegur mereka, sholat dulu. Nah, kan Masjid At-Taqwa ini bisa kita jadikan fasilitas pernikahannya di lapangan. Nah, ini ada sampingnya ada masjid, biar mereka semuanya tergerak saat melaksanakan akad melukuh ataupun resepsi pernikahan dekat masjid. Nah, ini sunnah, ya kan? Ini disunahkan. Poin selanjutnya, di antara yang disunahkan, pernikahan dilakukan di hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat itu dikatakan Sayyidul Ayyam, bendoronya para hari, tuannya para hari. Dan dikatakan dalam seminggu ada hari Id, yaitu hari Jumat tersebut dilakukan di hari Jumat. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, dia berkata, li'anna jama'atan minas salafi istahabbu dzalika. Beberapa ulama salaf menyukai melaksanakan akad pernikahan di hari Jumat. Ini sunahnya. Sekarang Jumat kita kerja, Pak Ustadz. Jumat juga dipotong dengan Jumatan, Ustadz. Aduh, nanti sempit waktunya. Apalagi kita nyewanya hotel, jam sekian-sekian sudah harus selesai.
hari Minggu saja Ustaz, hari libur, nggak apa-apa, silahkan. Kalau bisa dilaksanakan di hari Jumat, bagus, ngikut apa yang dilakukan oleh salaf soleh kita. Ya nggak bisa ya nggak apa-apa, ya kan. Tapi jangan sampai kemudian di hari-hari selain Jumat, oh Minggu lebih utama dari Jumat, apa? Karena hari Minggu hari kita kumpul, hari kita libur, tidak boleh, ya seperti itu. Ya, kemudian poin selanjutnya, poin yang kelima ya, harus dihadiri oleh keluarga yang rasyid, yang baik, yang cerdas, yang tidak safih. Safih itu bodoh atau bego, dan apalagi yang majnun, gila gitu kan. Jangan. Yang hadir dari pihak keluarga harus yang rasyid. Kemudian saksi-saksi yang hadir harus saksi-saksi yang adil. Walaupun ada ulama yang mengatakan untuk saksi boleh kok yang nggak adil, tapi kita menguatkan saksi yang hadir dalam akad pernikahan adalah mereka orang-orang yang adil. Ya, jangan sampai orang-orang yang nggak adil. Ya, ini diantara hal-hal yang disunahkan. Kemudian poin selanjutnya, sebelum terjadi akad pernikahan tersebut, terjadi lamaran, waktu lamaran kita dianjurkan baik laki maupun perempuan yang akan menikah, lakinya melihat perempuannya, perempuannya melihat laki-lakinya. Ini sunnah, ya kan? Ini sunnah, satu sama lain saling melihat. Ya kan, tujuannya biar yakin bahwa yang akan dinikahi ini betul-betul manusia kan, gitu. Betul-betul perempuan. Kan sekarang banyak orang-orang yang menyelundup, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, kan begitu. Harus saling satu sama lain boleh saling melihat. Apa yang boleh dilihat pernah kita bahas ya. Apa yang boleh dilihat? Ada madhab yang mengatakan semuanya boleh dilihat Ustaz. Iya dong, kan dia nanti akan menemani saya seumur hidup. Kalau saya nggak boleh lihat semuanya, nanti saya kecewa di tengah jalan. Ini pendapat yang sesat. Cukup melihat wajahnya, tangannya, kalau mau tambah telapak kakinya. Jangan sampai betis-betisnya. Nah, ini dalam Islam begitu ya, walaupun sekarang para wanita udah kebuka semua, udah kelihatan semuanya, ya Allah, ya kan? Wajah, tangan itu sampai sini Pak, karena ini yang tidak aurat, ya, yang sini udah aurat bagi wanita. Kemudian kalau mau nambah telapak kaki. Kenapa itu? Karena itu udah menunjukkan kecantikan bagi seorang wanita. Wajah dan tangan kalau udah mulus, cantik, bersih, putih, yang lainnya dalam-dalam lebih putih insya Allah. Seperti itu. Ya, itu yang boleh dilihat. Ya, itu melihatnya nggak boleh berdua-dua saja, apalagi di tempat sepi, nggak boleh. Harus dibarengi oleh orang tuanya. Ya, orang-orang ya mahramnya, ya yang menjadi mahramnya, kerabatnya, nggak boleh berdua-dua, dosa namanya, berzina nanti ya. Kemudian poin selanjutnya, mahar dalam akad pernikahan disunahkan disebutkan dan disunahkan dibayar cash di hari pernikahan. Itu sunnah Pak. Disunahkan disebutkan dengan mahar seperangkat alat sekolah contohnya. Alat sholat maksudnya, ya kan? Disebutkan, itu disunahkan. Ya, maharnya apa disebutkan? Dibayar cash juga disunahkan. Karena mahar itu menjadi syarat saat dia nanti sudah melakukan hubungan. Gitu. Jadi yang penting ada mahar. Kenapa harus disebutkan? Biar tidak terjadi perselisihan nanti. Tadi kan belum saya sebutkan maharnya apa. Ternyata istrinya mintanya mobil Alphard, dia baru bisa mobil Calya contohnya kan begitu. Nah, terjadi perselisihan. Hal-hal yang bisa menyebabkan perselisihan kita tutup. Jangan kita lakukan. Maka disunahkan maharnya diucapkan dan disebutkan, dan disunahkan lagi dibayar cash di hari itu. Dan ini udah menjadi kebiasaan kita di Indonesia, insya Allah selalu cash, sekecil apapun cash. Kalau di Arab itu Pak, Masya Allah maharnya itu gede-gede
Anak muda untuk bisa nikah itu ngumpulin bertahun-tahun. Kalau dia nggak keturunan orang kaya, dia rela nggak sekolah demi ngumpulin duit, kerja dari kecil untuk bisa nikah nanti di umur 30 tahun. Di sini orang Indonesia alhamdulillah modal cinta satu sama lain, modal ridho dan restu orang tua, kawin alhamdulillah. Dan ini yang bagus. Orang Arab pengen seperti ini kayak di Indonesia, maka mereka pengen banyak kawin dengan wanita-wanita Indonesia, gratis kawinnya katanya. Astagfirullahaladzim, ya kan? Seperti itu. Nah sekarang Al-Azhar, kita di Kairo di Mesir, menyerukan seluruh orang tua di Mesir untuk tidak mempersulit pernikahan anak-anaknya. Jangan mempermahal pernikahan anak-anaknya. Anak kita adalah amanah, bukan barang dagangan. Kalau nggak sekian, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak mau. Nah, akhirnya banyak terjadi di Arab itu apa namanya, al-anusah, perawan tua, gara-gara bapaknya aneh-aneh. Yang selanjutnya disunahkan juga kalau memang sudah kebelet nikah dan harus nikah, nggak punya duit, ngutang boleh, disunahkan. Ini beda dengan pergi haji dan umroh ya, harus haji dan umroh dan ngutang-ngutang. Nah, ini nikah beda. Diperbolehkan, bahkan disunahkan ngutang kalau mau nikah, ya kan? Ini anak-anak muda, orang-orang yang punya duit, bahkan kalau di Mesir itu ada namanya jam'iyah seperti yayasan-yayasan sosial kebaikan. Fungsinya alokasi di antara dana yang dimiliki itu memudahkan para pemuda melakukan pernikahan, nggak ngutang malah dikasih. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa menerapkan di sini di At-Taqwa, ya kan? Dengan lazis kita mempermudah anak-anak kita yang nggak punya duit dan sudah kebelet nikah dan harus nikah, kita bantu dan kita hutangi, ya kan? Gitu. Diperbolehkan di situ. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menikah, ya kan? Ada 3 kelompok di situ Allah akan menolong mereka. 3 orang golongan di situ Allah akan menolong mereka. Apa itu? Al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, al-mukatib alladzi yuridul ada, seorang hamba sahaya yang sudah mukatabah, yang betul-betul ingin menyelesaikan atau melaksanakan janji mukatabahnya untuk menjadi orang merdeka. Niatnya udah menjadi orang merdeka, orang baik, Allah akan bantu dia. Yang ketiga adalah wanakihul ladzi yuridul afaf, orang yang menikah yang betul-betul niatnya ingin afaf menjaga dirinya dari kemaksiatan. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia. Jadi ketika dia niat untuk afaf, menjaga diri dari kemaksiatan khususnya zina tadi, harus ngutang-ngutang untuk proses pernikahan, beli alat untuk mahar, mengundang tamu atau menjamu untuk konsumsi orang-orang yang diundang, itu pun diperbolehkan. Ya. Sudah mau azan. Oke, banyak lagi yang ingin saya sampaikan, tapi sebelum kita tutup saya ingin membuka pertanyaan saja dari jamaah. Kali aja ada hal yang ingin ditanyakan karena udah azan ternyata. Silakan Pak Haji Hanafi. Pada saat pernikahan ada namanya istilahnya perjanjian pranikah. Islam dibolehkan deh. Gimana? Ya, ini namanya syarat. Ya. Tadi kita katakan di antara hal utama dalam pernikahan tadi takbid harus selamanya. Yang kedua lazim. Ada satu lagi saya lupa, harus injas atau tanjis, bukan injas, tanjis. Tidak boleh ada syarat. Mohon maaf, tidak boleh ada syarat. Ada ulama yang mengatakan boleh khiyar. Namanya khiyar dalam fikih, namanya khiyar. Khiyar itu pilihan ya. Saya akan coba dulu ya sehari. Ternyata kamu nggak sesuai dengan janjimu, saya cerai. Dalam akad udah terjadi begitu. Atau ada namanya khiyar majlis, atau ada namanya khiyar syarat. Khiyar majlis itu begini. Di majlis akad ini sudah berada di majlis, masing-masing punya hak untuk mengcancel atau nggak mengcancel. Ya kan? Kalau khiyar syarat seperti yang ditanyakan tadi, pilihan dengan syarat-syarat tertentu. Ya, di sini para ulama mengatakan bagaimana hukum pernikahan menggunakan khiyar syarat tadi. Pernikahannya sah, syaratnya dianggap tidak ada.
pernikahannya sah, syaratnya dianggap tidak ada. Walaupun ada juga yang mengatakan silahkan melakukan syarat, yang penting syarat-syarat tersebut bukan syarat yang menghalalkan yang haram atau syarat yang mengharamkan yang halal, dipersilahkan. Tapi saat terjadi di akad nikah, karena asas atau khosois, karakteristik akad pernikahan itu harus tanjis, ya, tidak boleh ditaklik, digantung. Kalau nanti begini saya akan nikah dengan kamu, kalau enggak ya enggak, atau dengan syarat-syarat tertentu, maka di sini para ulama akadnya tetap sah, status suami istrinya tetap berjalan, tetapi syarat yang disyaratkan tadi dianggap tidak ada. Namanya syarat yang malghi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Biasanya pranikah terkait dengan hartanya seperti jadi perjanjian terus hartanya seperti apa. Nanti pada setelah nikah baru harta sama. Bisa nggak? Ini macam melakukan syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka tidak diperbolehkan. Sekalipun dalam hukum negara di situ notaris kan penting kita bayar, dia melaksanakan akad itu gitu loh, ya kan? Apalagi nanti menyamakan hak di tengah jalan, menyamakan hak. Syarat nanti kalau saya pengen cerai, saya menceraikan diri saya sendiri tanpa harus izin kamu. Ah, ini kan syarat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, nanti semua harta kamu milik saya, nggak ada hak untuk ibu kamu, nggak ada pula hak untuk orang lain selain saya. Ah, ini juga syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka syarat-syarat seperti ini para ulama mengatakan kalaupun akad nikahnya sah, maka syarat tersebut dianggap nggak ada. Ada beberapa ulama mengatakan akad nikahnya tidak sah karena syarat-syarat tersebut. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Ya, silakan Pak Haji. Alhamdulillah. Ya, karena sudah azan, ya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menambahkan ya wawasan kita terhadap atau tentang fikih keluarga, fikih pernikahan, dan yang penting dari apa yang kita kaji dan kita pelajari ini adalah pengamalan, ya, pengamalan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan sama dengan pohon yang tidak punya buah, ya, tidak ada manfaatnya. Semoga kita bisa diberikan kuasa atau kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan wal afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.